Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Musyarifah, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi semester 6, program studi pendidikan anak usia dini. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yuliantina, MPD. Pengertian KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidikan, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan anak usia dini. Kurikulum disusun harus memperhatikan seluruh potensi anak agar dapat berkembang optimal dengan memadukan seluruh aspek pengembangan. Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa kurikulum dikembangkan dengan prinsip diverifikasi dengan maksud agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah dan peserta didik. Merujuk pada amanat tersebut, maka membuka peluang adanya pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan termasuk satuan PAUD dengan menambahkan keunggulan lokal atau kekhasan lembaga atau mengadopsi kurikulum dari negara lain. Dengan demikian, sangat memungkinkan adanya keragaman dalam kurikulum operasional yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan atau dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang kedua adalah cara mengembangkan kurikulum KTSP. Dalam melakukan pengembangan KTSP, yang harus diperhatikan adalah keragaman geografis, keragaman potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antar satuan pendidikan, keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya, dan kemudian karakteristik lembaga, misalnya seperti lingkungan sosial, peserta didik, visi, misi, keagamaan, dan inklusif. Kerangka pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini adalah kurikulum yang disusun, dilaksanakan, dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu bagian penting dalam proses pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk membantu pendidik dalam melakukan tugasnya. Sebab, kurikulum secara umum dapat didefinisikan sebagai rencana yang dikembangkan untuk memperlancar proses pembelajaran. Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keragaman multipotensi, minat, kecerdasan bahasa, kognitif, sosial, emosional, spiritual, dan kinestetik atau fisik motorik, serta seni pada anak secara optimal sesuai dengan pengembangan dan keunikan setiap anak. Pendidikan anak usia dini adalah masa yang penting, karena awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan dorongan atau upaya pengembangan agar anak dapat berkembang secara optimal. Pengalaman yang dialami anak pada masa awal pertumbuhan dan perkembangannya akan berdampak pada kehidupannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada masa usia dini perlu dilakukan upaya pendidikan yang meliputi program stimulasi, bimbingan, pengasuhan, dan kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak, yang diimplementasikan melalui pengembangan kurikulum. Penyempurnaan kurikulum termasuk kurikulum pendidikan anak usia dini dilaksanakan secara terus-menerus melalui tahapan pengkajian, sosialisasi, advokasi, dan implementasinya oleh tim pengembang kurikulum, pakar praktisi, dan pembina serta penyelenggara pendidikan. Pengembangan kurikulum anak usia dini sekarang ini dilakukan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pengembangan kurikulum ini diharapkan dapat menjadi standar acuan pendidik dan penyelenggara pendidikan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan,
pembelajaran, serta penilaian atau evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah cara mengembangkan muatan atau materi pembelajaran. Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada KD sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak. Untuk mendapat dukungan pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak, bagaimana menentukan muatan pembelajaran? Yang pertama, lakukan analisis setiap KD. Temukan kata kunci yang diharapkan dicapai dari setiap KD. Lalu jabarkan dari setiap materi yang ada pada KD. Dan kembangkan materi menjadi kegiatan yang sesuai dengan tema atau subtema. Muatan pembelajaran yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk dijadikan kegiatan perlu memperhatikan yang pertama, tahapan perkembangan dan kebutuhan anak. Kemudian kompetensi dasar yang ingin dicapai, visi misi dan tujuan lembaga, kearifan lokal, dan keunggulan lembaga. Muatan pembelajaran atau materi berisi konsep-konsep yang akan dikenalkan pada anak untuk mencapai pemenuhan kompetensi yang diharapkan. Muatan pembelajaran atau materi merujuk pada kompetensi dasar dan dikembangkan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misinya. Muatan pembelajaran pendidikan anak usia dini adalah dasar acuan yang digunakan untuk menyusun rencana pembelajaran pendidikan anak usia dini yang terdiri dari program semester atau PROSEM, lalu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, RPPM, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Bagaimana menentukan model pembelajaran KTSP? Cara memilih model pembelajaran. Dalam pembelajaran suatu materi, tujuan atau kompetensi tertentu, tidak ada satu model pembelajaran yang lebih baik dari model pembelajaran lainnya. Artinya, setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus mempertimbangkan antara lain materi pembelajaran, jam pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia. Dengan cara itu, tujuan kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Hal itu sejalan dengan pemikiran Arendt tahun 1997 nomor 7, yaitu model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Hal itu dengan harapan bahwa setiap model pembelajaran dapat mengarahkan kita mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh yang pertama, sifat dari materi yang akan diajarkan, yang kemudian yang kedua, tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran, yang ketiga, tingkat kemampuan peserta didik, yang keempat, jam pelajaran atau waktu pelajaran, yang kelima, lingkungan belajar, dan yang keenam adalah fasilitas penunjang yang tersedia. Demikianlah materi yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.